kelompok soksongoni nang masyarakat desa Parisabungan tetap mendukung sesuai dengan visi misi Bapak. Salah satu Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan. Mengingat Pak, wilayah desa Parisabungan Pak masih sangat luas. Untuk ke depan kami masih menunggu arahan dan bimbingan dari Bapak. Solusi-solusi apa-apa potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di wilayah kerja Topak di desa Parisabungan. Tetap kami mendukung masyarakat nak soksongoni kelompok tanita na adong di desa Parisabungan. Merhitai Bapak, kami mau lihat gudang dohonon nami tu Bapak Bupati selaku kami kepala desa alana sudah dirasa kami Bapak pembangunan nah di Bapak di desa Parisabungan salah satu potensi terbagus di Kabupaten Tapanuli Utara di sektor-sektor dakolan sektor pertanian Pak di desa Tahun Sudido mencakup di wilayah kerja di desa Parisabungan. Merhitai Bapak, kami tetap berkonsisten berkomitmen mendukung tetap penuh program ini Bapak Bupati untuk kedepannya di desa Parisabungan umumnya di Kabupaten Tapanuli. Izin Pak Bupati, laporan setelah jubin tadi dari rekan-rekan dari bapak-bapak dari PPL hasilnya dari Dinas Pertanian hasilnya 6,5 ton. Berarti dengan modal Pak sekitar lebih kurang 16 juta. Berarti hasilnya sekarang bisa dikantongi 1 hektar ini, 2 hektar ini hampir 25 juta dalam tempo 4 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung udah luar biasa pendapatan tulang ini dalam tempo 4 bulan bisa mengantongi uang hanya dari sekali pertanaman jagung di sini dan kelompok tani binaannya 25 juta. Sungguh sangat luar biasa. Dan ini Pak, setelah kami olah ini berarti ini masih perdana. Harapan kami nanti bisa ditingkatkan ini menjadi 8 ton per hektar. Karena ini nanti makin lama dia makin bagus tanahnya Pak. Jadi ini juga kita manfaatkan kerjasama dengan traktor Prusda yang Bapak canangkan beberapa tahun yang lewat mengolah ini Pak. Kalau hanya dengan tangan sendiri mungkin 12 tahun pun nggak cukup ini Pak ya. Tapi karena ini dengan traktor dari Prusda paling 3 hari sudah selesai Pak. Jadi di sini juga kami tetap saling bahu-membahu bagaimana untuk meningkatkan pertanian di sini. Seperti pernah saya dengar ucapan Bapak, begitu turun dari pesawat Tapanuli Utara ini hijau semua. Terutama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Pak Bupati untuk melihat termasuk di sini ada keberhasilan sedikit yang kami lakukan menjadi bercocok tanam jagung. Di antaranya sudah 2 hektar yang kami tanam bersama dengan ketua kelompok tani di Dusun 3 Parisabungan. Dusun 1 Parisabungan. Sebenarnya ini kalau kita data per kecamatan, ya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita 2021 itu tumbuh 3,6%, itu yang menyumbang sektor pertanian. Tinggal data-data base ini, para PPL semua, ya ini sekaligus arahan saya secara khusus borong-borong ini, agar setiap panen, baik itu panen yang skala kecil, rumah, atau skala besar, itu tolong selalu diupdate di data-data itu. Diupdate di grup, diupdate juga ke BPS, Biro Pusat Statistik. Sehingga mereka tidak uji petik saja untuk membuat perhitungan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, sekarang ini kita minus bawang putih, minus bawang merah, dan juga ternak. Ya, telur kita minus. Nah, ini harus ada upaya-upaya yang harus kita lakukan tahun ini, tahun depan. Kalau bawang putih sepertinya kita tidak bisa karena tidak cocok dengan tanah di Tapanuli Utara. Ya. Tapi bawang merah masih memungkinkan. Itu 0,5% lagi yang kita harus tuntaskan tahun ini sehingga kita tidak minus. Nah, ternak, nah kita coba terus itu galakkan bagaimana kalau ternak babi itu tidak bisa kita buat pengadaan sekarang ini karena masih status virus Korella belum dicabut oleh pemerintah pusat. Maka ternak yang harus kita gedor juga adalah ternak ayam, kambing, kerbau. Ya, ini juga yang harus kita
kerjakan secara bersama-sama. Lagi terima kasih. Nah, yang terakhir soal pupuk subsidi ini, tolong para PPL ini sampaikan kepada petani. Jangan seperti kemarin ada yang demo-demo itu. Demo-demo itu karena tidak memahami sebenarnya situasi tentang kuota pupuk. Jadi masalah pupuk itu, kita ini sebenarnya kebutuhan pupuk Indonesia itu, seluruh Indonesia yang harus disubsidi itu 25 juta ton sesuai RDKK yang disusun semua petani seluruh Indonesia, 25 juta ton. Tetapi yang disiapkan APBN untuk pengadaan pupuk itu hanya 9 juta ton. Nah, kemudian kebutuhan Sumatera Utara sesuai RDKK yang sudah disampaikan itu 80.000 ton. Tetapi kita yang kota Sumatera Utara, kota Tapon Utara itu hanya dikasih 15 ton. Jadi dari kebutuhan 80.000 ton dapat 15.000 ton, itu pun dikasih per termin, bukan langsung sekalian. Itu berdasarkan permintaan lagi ya, musim tanam. Itu berarti kalau kita hitung 15.000 dari 80.000 ton itu hanya sekitar 15% terpenuhi. Nah, kemudian yang selama ini petani bisa mampu membeli dari toke-toke swasta, harga melambung tinggi. Kenapa harga melambung tinggi? Ternyata 80% bahan pokok untuk buat pupuk itu impor. Nah, itu terutama dari negara-negara Eropa Timur yang milalanya sekarang lagi perang. Nah, sehingga juga pupuk Indonesia terlambat memproduksi pupuk bulan 1. Terlambat memproduksi pupuk, akibatnya semua yang diusulkan yang harusnya turun di bulan 1 sesuai tahun lalu itu jadinya turun di bulan 3 karena ada keterlambatan produksi. Nah itu, jadi artinya ini juga harus sampai kepada petani. Semua PPL harus menyampaikan ini, harus dicerdaskan petani. Jangan sampai seolah-olah kita pemerintah Kabupaten Tapon Utara tidak melakukan apa yang diinginkan masyarakat, ya, karena RDKK yang kalian susun itu kan jelas itu kita sampaikan dan kalian fasilitasi petani kita. Ya, tapi karena situasi seperti yang saya sampaikan tadi, maka terjadi kendala-kendala. Namun demikian kita harus tetap mengatasi ini. Ya, maka sekali lagi Pak Prusda dalam minggu ini sudah MOU dengan GCS, dengan usaha dagang. Jadi kuota yang mereka dapat itu ya dibayar Prusda, jangan mereka itu menumpuk atau menjual ke umum. Jadi begitu datang ya 2 minggu setelah tanggal datangnya itu bayar semua mereka, tarik semua, masukkan ke gudang kalian. Kita tahan 6 bulan di Prusda. Setelah 6 bulan tidak ada lagi kebutuhan petani yang harus kita bantu, baru kita jual umum. Itu dia mereka. Tapi dong Darapati. Saya godang maro hasil ni panen jagung, asalam tu majuna Tapanuli Utara sesuai visi misi ni Bapak Bupati Tapanuli Utara.